Coba kamu kalau naik pakai sebuah efek biar mukamu itu tidak terlalu baby face begini. Soalnya kamu masih terlihat unyu-unyu, masih anak kecil. Iya. Iya, nggak usah kok ketakutan, Dis. Kenapa ya kok ketakutan? Bukan ketakutan, nanti saya itu dianggap memperalat atau mempergunakan anak-anak. Karena sudah pernah begini, yang naik itu anak di bawah umur, tiba-tiba saya kena ban. Enggak itu. Jangan banyak alasan lah. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Kita turutin saja, silakan. Terkait dengan statement Bang Edis tadi, bahwasanya saya pernah nih Bang, mendengar abang gini, waktu di komalnya Ustadz Yusuf ada mengatakan bahwa penyaliban itu bukanlah penebusan dosa. Ada mengatakan kalau ada orang Kristen meyakini penyaliban itu adalah menebus dosa, itu pasti sudah tidak waras lagi. Betul nggak seperti itu? Baik, Anda kurang tepat ngomongnya. Begini, yang saya omong tuh begini. Iya, silakan jelaskan. Yang saya omong itu begini. Tidak pernah ada suatu intensi. Tahu intensi nggak? Intention tahu? Maksud. Tidak pernah ada maksud daripada orang-orang menyalib Yesus itu untuk menebus dosa. Jadi ketika orang mau menyalibkan Yesus, itu maksud mereka bukan supaya terjadi penebusan dosa. Maksud mereka adalah supaya Yesus itu dibinasakan. Lalu penebusan dosanya di mana terjadi? Penebusan dosanya itu terjadi di pihak Yesus. Ketika Yesus mempersembahkan hidupnya yang tidak bercacat celah, ketika dia mempersembahkan kesalehannya yang dari sejak awal sampai akhir hidupnya, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di sorga. Sehingga disitulah terjadi penebusan dosa. Jadi kalau imam besar datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa di sorga, membawa darah lembu, membawa darah domba, sebagai korban persembahan pengampunan dosa, Yesus sebagai imam besar, dia tidak datang ke pelataran yang dibuat tangan manusia. Tetapi dia datang ke pelataran yang melintasi segala langit. Dia datang bukan membawa darah domba. Dia datang bukan membawa darah lembu. Tetapi dia datang membawa darahnya yang tertumpah itu di kayu salib sebagai korban persembahan kepada Bapa di sorga. Makanya darahnya tertumpah bukan karena dia melakukan kesalahan. Darahnya tertumpah oleh karena dia orang benar. Dia mati sebagai orang benar, bukan mati sebagai orang yang berbuat kriminal. Nah, itulah hidup yang soleh dan setia, itulah yang menjadi korban persembahan yang harum, yang memadamkan murka Allah. Makanya ketika darahnya tertumpah, disitulah terjadi pengampunan dan penebusan dosa. Surutlah amarah dari Bapa di surga. Jadi bukan sebentar, biar saya selesaikan, biar Anda nggak salah paham lagi dengan omongan saya. Karena banyak orang nih nggak ngerti-ngerti saya ngomong apa, orang nggak paham gitu loh. Karena apa? Karena masih saja membenturkan kepalanya ke ubin lantai. Dengarkan satu kali lagi, dengarkan. Orang-orang yang menyalib Yesus tentu bukan maksudnya biar terjadi penebusan dosa. Bukan itu maksud mereka. Nah, banyak orang ketika ditanya apa motivasi mereka menyalibkan Yesus, biar menebus dosa. Salah. Bukan begitu cara menjelaskannya. Karena begini Bang, 90, Anda nggak pantas saya panggil abang, ini umur Anda masih jauh di bawah saya. Begini ya, siapa pengantar ya, begini. Banyak di dalam orang umat beragama ini, beragama itu hanya ikut-ikutan. Jadi ketika mereka ditanya hal seperti itu, mereka hanya dengar bahwa terjadi penebusan dosa di dalam peristiwa salib. Betul, terjadi peristiwa penebusan dosa dalam penyaliban itu. Tapi itu bukan maksud dari orang-orang yang menyalib.
Seperti itu. Tetapi itu Oh, terjadi di pihak Yesus begitu. Panjang kali Silakan. Yes, Apa yang begini, Bang. apa yang Begini, Anda Bang tidak Edis. jelas di situ? Silakan. Berarti antara orang-orang yang menyalib Yesus dan orang-orang Kristen itu berbeda. Yang orang-orang Kristen meyakini Yesus disalib menebus dosa, sedangkan orang-orang yang mau menyalib itu Yesus disalib bukan karena menebus dosa. Begitu maksudnya. Baik, saya harus menyadarkan Anda dengan satu umpama. Kalau tidak Ya, dengan silakan. seperti itulah Tuhan kami, seperti itulah Tuhan Yesus menyadarkan orang atau mengajar orang dengan sebuah perumpamaan. Gini, dari pihak orang yang meracun Nabi, dengarkan, dari pihak orang yang meracun Nabi ingin membunuh sang Nabi atau ingin supaya sang Nabi itu masuk surga. Gimana? Saya ulangi Antara satu orang kali yang lagi. membunuh Nabi. Sebentar, Ya, dengarkan saya biar Anda jelas. biar Anda nggak ngulang-ulang lagi. Gini, Jangan, sang Nabi gimana sih? gimana ini? Saya mau jelaskan Anda Gini. ketakutan. Gimana? Yes. Apakah Anda mau mendengarkan penjelasan saya? Masalahnya kau panjang bernarasi, saya nggak ada waktu untuk ngomong. Gimana ini? Ada nggak waktu saya Dengan untuk ngomong? panjang bernarasi saja Anda nggak paham, apalagi saya singkat-singkat. Bukan kayak gitu. Coba Berarti dengarkan dulu gini, saya, dengarkan. berarti gini. Semoga dengan perumpamaan ini Anda Cuma paham. apa yang mau Semoga dengan didengarkan? perumpamaan ini Anda Ini paham. mau diskusi atau mau apa Sebentar, ini? Kalau pengantar, diskusi dengar. itu kita- Pengantar, kalau kau ngomong saya ngomong nggak ada yang mau dapat poin kita. Gini, Anda percaya bahwa sang Nabi diracun? Ya, itu Oke. terjadi ya. Saya Oke. akui. Pada waktu itu berkatalah sang Nabi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu sekarang telah memotong urat nadiku dan sekaranglah tiba ajalku." Nah, pertanyaan saya begini. Dari pihak yang meracun itu, apakah motivasinya adalah motivasi yang baik? Enggak, memang dia mau mencelakai Nabi ya. Baik. Oke. Tetapi dari pihak Allah ini. Ketika Nabi wafat, Nabi meninggal. Dia meninggal sebagai syahid enggak? Iya, dia meninggal sebagai syahid. Oke. Ya. Lalu menurut iman Anda, walaupun nggak ada dalilnya, ya. Dia masuk surga enggak? Masuk surga enggak dia? Iya. Oke. Masuk surga. Makanya begini. Dari pihak umat Anda terjadi peristiwa syahidnya Nabi dan Nabi masuk surga. Tetapi dari pihak musuh terjadi peristiwa ingin mencelakakan dan membunuh. Nah, Iya. dengar pertanyaan saya kepada Anda. Apakah yang meracun sang Nabi itu berjasa membuat Nabi masuk surga? Enggak berjasa. Siapa yang mengatakan dia berjasa? Seperti itu jugalah kira-kira dalam peristiwa penyaliban itu. Orang-orang yang menyalib Yesus motivasinya adalah motivasi jahat yang diprakarsai atau ditunggangi oleh iblis yang menjadi bapak seorang pembunuh manusia Iya. sejak semula. Nah, tetapi apakah maksud daripada iblis itu terjadi? Maksudnya secara total, secara keseluruhan maksudnya itu terjadi. Yesus binasa sesuai dengan kemauan mereka? Tidak. Udah. Tetapi Bapa di sorga membangkitkan dia. Dan oleh karena kesetiaannya, oleh karena kesalehannya itu sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka Bapa di sorga memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, Sudah. sehingga di sini terjadi dua kepentingan yang saling bertumbukan. Iblis berusaha untuk melakukan rencana A, tetapi Tuhan membalikkan rencana A itu menjadi rencana yang menghajar dirinya sendiri. Ternyata Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan disitulah iblis atau maut dipermalukan. Ternyata maut tidak sanggup menguasai Yesus untuk seterusnya. Itu. Sudah. Anda paham sampai sini? Iya, saya paham, saya nangkap kok. Begini, Silakan.
Silakan. Begini, saya ini berbicara tentang antara kamu dengan orang-orang yang mau membunuh Yesus. Saya sudah paham apa yang Anda katakan. Cuman masalahnya, kalau berbicara tentang berjasa, karena kami ketika matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa kami nggak ada ditebus. Makanya nggak ada. Ya nggak ditebus, orang dia aja berdosa. Sabar dulu, jangan ke situ dulu. Nanti kalau Kita saya bukan mengatakan berbicara Yesus berdosa, mengenai penebusan. Di sini mengenai dari pihak A dengan dari pihak B itu berbeda. Pihak A maksudnya jelek. Begitu. Orang yang meracun sang nabi maksudnya jelek. Tetapi dari pihak muslim terjadi kebaikan di situ. Terjadi dia syahid di situ masuk surga. Memang tidak terjadi penebusan dosa, orang dia aja berdosa gimana? Coba saya tanya kepada Anda, iya. apakah sang nabi Nah, berdosa? nanya lagi. Ini nanya lagi. Saya belum bertanya ini sama kamu nih. Saya belum bertanya. Gitu loh. Anda Ya, nggak sudah apa-apa, nanya. pengantar. Kamu sudah tanya sama Ya. saya, sudah saya jawab. Dan Anda sudah ngerti maksud saya. Betul. Tapi Betul. kita belum menyimpulkan, Dis. Yang saya tanya tadi, betulkah seorang Edis sebagai Kristen, ya, dan pihak yang mau membunuh Yesus itu berbeda? Tentu berbeda. Berbeda kan? Berbeda. Berbeda. Ya udah, sampai di situ aja pertanyaan saya Oke. tadi. Gimana sih? Apakah pertanyaan saya yang sama? Apakah dari pihak orang yang meracun sang nabi dengan dari pihak muslim berbeda atau sama? Atau sama tujuannya itu? Enggak. Ya iya, itu Anda paham. Kenapa Anda tidak paham dengan peristiwa penyaliban? Nah, sekarang saya mau tanya Ya. masalah penebusan. Nanya lagi kau. Oh ya sudah, terus silakan. kau, Silakan, nanti kalau kutanya kau meninggal nanti kau meninggal dunia. Silakan, coba apa? Silakan. Loh. Begini, Bang Edis. Kau tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berdosa. Kalau saya mau menunjukkan pengakuan Yesus berdosa gimana? Baik. Sebelum kita ke sana, saya mau tanya dulu kepada Anda, apakah sang nabi berdosa? Apakah sang nabi berdosa? Astagfirullah. Dis, kau belum menjawab pertanyaan. Ayo dah, coba. Dia kalau teman-teman, saya mengutip lagi omongannya Rudy Yohanes ya, biar senang dia. Ya, berani ditanya, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kawannya bertanya terus. Sekali-kali kita Masalahnya hiburlah begini, Rudy ya, kasihan masalahnya- dia loh ya. Kau Ya, silakan. Ketika saya Gimana? bertanya, Apa pertanyaanmu? Anda bertanya balik. Iya, apa pertanyaanmu? Apakah Yesus itu mengakui dirinya sebagai pendosa? Tidak. Lukas 15:18 gimana? Apa itu? Bacalah. Ya coba kau Nanti kalau baca. bacakan kau percaya. Baca. Ya baca aja. Nanti kalau saya baca kau nggak percaya, baca aja. Aduh, yang mana itu coba baca. Lukas 15:18. Coba aku buka Lukas Baik. 15:18. Nggak apa-apa, kita turutin ya. Bahkan Tuhan Yesus pernah membuat challenge. Barang siapa di antara kalian yang sanggup membuktikan bahwa saya berdosa. Baca Lukas 15:18. Nggak apa-apa, Baca kita Lukas tutup. Dua ya 15:18. udah pertanyaan dia ya. Dua pertanyaan dia udah kita Baca jawab. Satu Lukas pertanyaan kita belum dia jawab. 15:18. Bukti bahwa mereka seorang Saya pengesut. sudah jawab tadi. Apa yang Silakan kau baca jawab? Lukas 15:18. Lukas berapa? Baca Lukas 15:18. Kau tadi mengatakan Lukas 15 Yesus ayat tidak pernah mengaku 18. dirinya berdosa. Baik, Ya, Lukas baca. 15 ayat 18. Saya bacakan ya. Ya. Oke. Baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Pertanyaannya? Berarti kamu bohong. Kau tadi mengatakan tidak ada Yesus mengaku dirinya berdosa. Ketika kau buka Lukas 15:18 menceret kau kan? Makanya sudah saya bilang teman-teman, syarat untuk sembuh daripada kebotolan yang nyata itu berhenti membenturkan kepala ke aspal. Loh, Pengantar, kau sendiri yang baca dengar dulu, ini. sebentar dulu. Ini Tuhan Yesus sedang membuat satu umpama tentang seorang anak yang hilang. Aduh. Loh, Saya baca dulu. Astaga. baca Lukas 15.
Berat saudara-saudara. Semua dengar. Sebentar, dengar dulu. Kamu diam dulu gantian. Semua orang Kristen tuh ngetawain kamu. Ini orang bocil. Baik, saya bacakan dulu. Dengar, tenang. Ini perumpamaan ini juga yang pernah saya dengar 13 tahun yang lalu dan saya meneteskan air mata dan saya ingin kembali pulang kepada Tuhan Yesus. Nih. Yesus berkata lagi, ini tentang perumpamaan orang hilang. Aku berkata kepadamu, sebelum kita bacakan tadi, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan berkata kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit. Aku di sini bukan Yesus, Peyang. Aku di sini anak yang hilang itu. Itu Yesus. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Aku di sini adalah aku yang di sini. Perumpamaan tentang seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang membagikan hartanya kepada 2 anaknya. Tenang dulu, tenang. Aduh, memang botolnya gak karu-karuan nih orang. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Boleh saya ngomong? Apa? Boleh saya Silakan ngomong? ngomong. Baik. Lalu ia menyadari kepadanya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Nah, siapa yang bangkit? Siapa yang bangkit? Yang bangkit siapa? Anak bungsu yang telah meminta harta kepada bapaknya, lalu memboroskannya di negeri asing dan menjadi jatuh miskin. Berarti ada yang bangkit selain daripada Yesus. Bangkit di sini maksud. Aduh. Kau dibawa dulu sana. Memang. Ini semua orang Kristen, teman-teman, dari zaman sekolah minggu ini tahu persis ini apa ini. Ini makanannya anak sekolah minggu. Ini perumpamaan anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai orang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang baik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin dan seterusnya. Ini berbicara tentang bagaimana sejahat-jahatnya anak kalau dia mau pulang kepada bapaknya itu pasti menaruh belas kasihan. Ini loh, perumpamaan ini sangat terkenal. Kamu datang-datang kok gak ngerti gimana. Itu perumpamaan yang sangat terkenal dan fenomenal, teman-teman. Kok bisa-bisa? Luar biasa ya. Itu berbicara bagaimana Tuhan digambarkan seperti perumpamaan itu. Bahkan ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
Engkau mengasihiku. Makasih Bang Herman, makasih. Ya, itu yang dimaksud di dalam Injil itu. Makanya ketika kalian baca Injil, baca konteksnya itu secara keseluruhan. Banyak dari mereka teman-teman mengambil, mengutip-ngutip. Contoh, di dalam Amsal itu ada peristiwa seperti ini. Inilah yang sering dikutip-kutip oleh mereka ini. Memang mereka ini. Tapi bayangkan teman-teman, mereka itu banyak yang hanya menjadi korban kutipan tadi. Kutipan yang salah itu. Nih. Saya kasih Anda ini ya. Perhatikan.